Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hari ini dan dalam video ini kami telah menghasilkan sebuah kerjasama dan kerja keras kami, yaitu berupa hasil rancangan desain basis data dalam aplikasi e-learning untuk mengampu mata kuliah desain basis data dari ibu dosen kita, Rina Maharani Eskom Mkom, yang beranggotakan yaitu Galih Atalik Gazi, Muhammad Ridho Falevi, dan saya sendiri Ramadana. Langsung ke analisis proses. Pengelolaan jadwal pelajaran, jadwal pengajar, dan data siswa. Bagian akademik, fakultas memberikan jadwal pelajaran dan data mahasiswa kepada dosen yang mengampu di mana mata kuliah sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, pengelolaan absensi. Mahasiswa, bagian akademik dan tata usaha mengelola absensi mahasiswa dan dosen, lalu dilaporkan kepada dekan atau atasan lainnya. Yang ketiga, ujian. Mahasiswa menerima jadwal ujian dari staf akademik, urusan kurikulum yang terlebih dahulu mendapatkan instruksi dari atasan lainnya. Dan yang keempat ini hasil dari semuanya, yaitu nilai. Nilai dosen memberikan nilai data mahasiswa kepada akademik dan ketua prodi, dan akademik mendapat sebuah perintah dari dekan atau atasan lainnya untuk mengelola nilai. Setelah hasil nilai mahasiswa dikeluarkan dan atau diberikan kepada ketua program jurusan, dan kemudian hasil nilai diberikan kepada mahasiswa. Next. Aturan bisnis sistem yang diusulkan. Yang pertama, yaitu proses pendaftaran. Proses pendaftaran mahasiswa dan dosen dan admin di data untuk menambahkan sebuah password ID. Setelah itu diproses atau diinputkan oleh admin. Dan setiap masuk mahasiswa dan dosen akan mendapatkan password. Yaitu password ini berfungsi untuk masukkan ID kita untuk masuk ke e-learning tersebut. Karena untuk masuk ke web e-learning mahasiswa dan dosen harus login terlebih dahulu. Yang kedua, materi. Pemberian materi dilakukan oleh dosen yang bersangkutan serta memberikan hal-hal berkaitan dengan pembelajaran, baik berupa materi atau file bentuk lainnya seperti video. Yang ketiga, absensi. Pada web e-learning ini mahasiswa akan dapat melakukan absensi dari manapun yang bila melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang atau sesuai dengan ketentuan dari dosen yang bersangkutan. Pembuatan absensi ini dilakukan oleh dosen yang mengampu mata kuliah sesuai dengan jam pembelajaran yang ada. Dan yang terakhir atau yang keempat, soal kuis, tugas, dan nilai. Mahasiswa dapat mengerjakan soal baik berupa kuis maupun tugas dari dosen sesuai mata kuliahnya yang diberikan dosen yang bersangkutan masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapat nilai kuis jika kuis dan tugas diberikan sudah dinilai oleh dosen yang bersangkutan. Next. Oke, ada dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan. Di sini kita lihat ada e-learning, selanjutnya ada proses pendaftaran, bahan belajar, dan tugas. Di proses pendaftaran ada namanya data dosen dan data mahasiswa. Di bahan ajar dapat isi materi, dan di tugas terdapat kuis atau pretest dan juga nilai. Selanjutnya, perancangan basis data. Merancang basis data konseptual, merancang basis data logikal, dan merancang basis data fisikal. Merancang basis data konseptual. Di sini di diagram ini kita melihat sebuah tabel entitas yang memiliki atribut dan juga keterangan atribut mereka. PK atau primary key dan EFK untuk foreign key. Atribut di tabel saling berhubungan satu sama lain. Seperti tabel dosen, atribut di tabel dosen terdapat FK atau foreign key. Seperti soal tugas, jawaban tugas, matkul, nilai tugas, dan lain-lain. Yang nantinya FK tersebut
akan menjadi atribut dari tabel tugas yang nantinya juga. Semua atribut yang ada di tabel tugas akan menjadi atribut di tabel e-learning. Sama juga seperti tabel mahasiswa ke tabel dosen, mahasiswa ke tabel e-learning, dan tabel dosen ke e-learning, di mana yang diperlukan saja hanya yang menjadi atribut e-learning seperti identitas mahasiswa dan dosen, soal dan jawaban, tugas, dan nilai mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya, basis data logikal. Basis data logikal. Di diagram IRD yang dibuat, dijelaskan bahwa proses pengerjaan tugas oleh mahasiswa melalui e-learning. Seperti yang dilihat di diagram, beberapa mahasiswa berinteraksi dengan dosen untuk mengetahui adakah tugas, kemudian di tabel dosen, seorang dosen membuat tugas yang memiliki tanggal deadline, kemudian tugas tersebut diupload di web e-learning. Mengetahui adanya tugas, beberapa mahasiswa login ke e-learning dengan akun mereka masing-masing. Setelah login, beberapa mahasiswa bisa langsung mengerjakan tugas mereka. Berikut merancang basis data fisikal. Berikut adalah kode-kodenya. Di sini ada create tabel mahasiswa beserta isinya, create tabel data tugas serta isinya, create tabel data dosen serta isinya, create tabel data e-learning beserta isinya. Next, di masing-masing tabel entitas kita akan menghitung total dari ukuran atribut mereka. Itu adalah inti dari konsep data fisikal. Di sini kita lihat atribut entitas mahasiswa dengan atributnya. Ukuran mereka sudah ditentukan saat pemrograman dan kita akan menjumlahkan ukuran mereka. Maka total dari ukuran mahasiswa terdapat 215. Next, selanjutnya Galih. Oke, berikutnya ada tabel data dosen. Di sini sesuai dengan yang disebutkan Ridho tadi, di dalam entitas dosen ini terdapat beberapa atribut. Nah, atribut tersebut memiliki tipe data yang berbeda, ada varchar, char, integer, kemudian dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Total data yang ada di entitas dosen yaitu 420. Next. Selanjutnya ada tabel tugas. Di sini, di entitas tugas ini hanya terdapat satu atribut, yaitu ID tugas dengan tipe data varchar dan ukuran 15. Di tabel ukuran total atribut entitas dari entitas tabel tugas ini merupakan atribut dari entitas lain, for key, dan tugasnya hanya menghubungkan atau memberi data di entitas dosen e-learning agar dapat diakses oleh mahasiswa. Next. Kemudian ada tabel e-learning. Di tabel e-learning terdapat entitas tugas dengan atribut ID user, tipe datanya varchar, dan ukurannya 15 bit. Sama seperti tabel tugas, total atribut dari tabel e-learning adalah 15. Karena isi dari tabel e-learning adalah for key dan tugasnya cuma menghubungkan atribut dari entitas dosen ke mahasiswa. Next. Kemudian ada kebutuhan ruang penyimpanan. Di tabel ini kita menghitung ukuran record per bulan di masing-masing entitas dengan cara total ukuran entitas dikalikan dengan estimasi transaksi yang akan terjadi selama 1 bulan ini. Bisa kita lihat untuk mahasiswa totalnya 215, estimasi transaksi per bulan 3 kali, dan ukurannya per bulan yaitu 645. Dosen 420 dengan estimasi 3 dan ukuran total per bulan 1260. Tugas ukurannya 15, estimasi 3 dengan ukuran per bulan 45, serta entitas e-learning dengan ukuran 15, estimasi 30 dan ukurannya 450. Next.
setelah kita mempelajari permasalahan atau setelah kita menganalisis sebuah perancangan dari e-learning, kita mendapat menyimpulkan, yaitu yang pertama, pembuatan e-learning dengan berbasis data ini dibangun untuk memudahkan dan membantu mahasiswa dalam pembelajaran di universitas. Seperti sekarang ini ya, kita kan lagi dalam masa pandemi, jadi mau nggak mau kan kita harus belajar dari rumah. Dan kedua, dengan adanya e-learning ini dapat memudahkan proses belajar mengajar baik dari sisi pengajar yaitu dosen maupun dari sisi yang diajar yaitu mahasiswa. Dan yang ketiga, dengan adanya e-learning dosen bisa memberikan tugas dan materi dengan mudah dan cepat kepada mahasiswa karena lebih praktis dan simpel. Dan yang terakhir, keempat, e-learning ini bisa digunakan sebagai sarana mahasiswa untuk mengerjakan tugas maupun ujian tanpa harus melakukan metode konvensional atau kertas. Jadi kita nggak boros-boros kertas atau yang lainnya. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.